Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan dengan 5 orang. Yang pertama ada Saya Yusdawati, saya Fajria, saya Clara Adelia, saya Putri, Saya Nur Aisyah Hadirinsi. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kami akan menampilkan video atau proses wawancara kami terhadap salah satu narasumber dengan tema tugas analisis salah satu organisasi yang ada di lingkungan sekitar. Bagaimana dengan videonya? Mari kita saksikan bersama. Baik teman-teman semua, di tengah-tengah kami sudah ada narasumber spesial kami, Ibu Asyifa Halimah. Nah, yang dimana pada sore hari ini kami mengundang beliau sebagai narasumber kami dalam sesi wawancara mengenai tugas dengan tema analisis organisasi yang ada di lingkungan sekitar. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, Ibu kan sudah cukup berpengalaman ya dan berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, boleh nggak nih Ibu berbagi cerita ke kami bagaimana tentang organisasi yang menjadi latar belakang Ibu pada saat ini? Masih ada adik. Ya, alhamdulillah gitu ya, selama kurang lebih 20 tahun saya berkecimpung dalam pendidikan usia dini gitu ya. Dan organisasi yang saat ini menjadi naungan kami para guru-guru Taman Kanak-kanak adalah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, atau biasa disingkat dan dikenal adalah IGTKI Kabupaten Berau. Dan biasanya IGTKI Kabupaten Berau ini selalu berdampingan dengan PGRI. Jadi namanya IGTKI PGRI Kabupaten Berau. Ya. Kenapa gitu ya? Karena memang IGTKI ini sudah berdiri kurang lebih dari 72 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi memang sudah sangat lama sekali Indonesia ini membangun organisasi namanya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia yang memang ingin menaungi guru-guru, khususnya guru-guru TK. Gitu ya. Kenapa? Supaya kami bisa berteduh, bisa bernaung, dan terutama ketika memperoleh pembelajaran, ketika memperoleh pengalaman itu bisa dinaungi ya gitu kan. Jadi Bu, organisasi IGTKI ini menjadi salah satu upaya besar bagi pendidik ataupun guru untuk mencerdaskan bangsa begitu ya. Ya, khususnya di anak usia dini. Kenapa gitu ya? Pendidikan anak usia dini ini dinilai sangat penting karena fondasi awal pendidikan adalah di usia dini gitu ya. Seperti kita sering mendengar golden age gitu ya, dimana usia golden age ini memang sangat mudah sekali anak-anak kita untuk menyerap ilmu gitu. Ibaratnya kertas kosong ditulisin apa ilmu yang kita ajarkan baik, insya Allah itu baik. Yang kita ajarkan buruk itu kedepannya akan buruk. Makanya kenapa ada organisasi ini supaya fondasi anak-anak di Indonesia khususnya gitu ya bisa lebih kuat gitu. Makanya kenapa guru-guru gitu ya itu juga harus memperkuat diri gitu, melalui pendidikan anak usia dini. Oh iya Bu, organisasi IGTKI ini apakah dia memiliki ciri khas tersendiri dalam organisasi pendidikan tersebut? Sangat gitu ya, memiliki ciri khas. Apa ciri khas adalah kami berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini gitu ya. Tidak semua orang bisa sabar mendidik anak-anak kecil khususnya gitu ya. Biasanya ada emosinya, bahkan sering orang mengatakan aku sabar menghadapi anak-anak orang lain, tapi ternyata pada saat menghadapi anak-anak sendiri itu kesabaranku seperti tisu gitu ya. Nah ternyata gitu ya memang sangat luar biasa gitu ya. Ciri khas kami adalah biasanya kami para wanita yang memang bekerja untuk mengurus anak-anak gitu ya, para ibu-ibu, walaupun tidak sedikit kemungkinan ada saja laki-laki gitu yang menjadi guru, tapi itu hanya sedikit gitu ya. Nah ciri khas kami apa? Karena kami mengajarkan dengan cinta, mengajarkan dengan menyenangkan gitu. Jadi anak-anak usia dini kita ajarkan sambil main, jadi belajar seraya bermain, bermain seraya belajar gitu ya, dan menyenangkan gitu ya. Kita ajak lari-lari, tertawa dan lain sebagainya, itu ternyata mereka bisa belajar. Oke Bu, jadi dalam organisasi ini kan banyak keberagamannya Bu. Salah satunya ada perbedaan agama. Nah, bagaimana sih cara organisasi ini bisa mengelola perbedaan tersebut? Baik, karena kita secara umum, secara general gitu ya, agama itu kita kesampingkan sebenarnya gitu.
bukan dikesampingkan dalam hal apa, tapi lebih kepada toleransi gitu ya. Kita di Kabupaten Berau khususnya ada beberapa TK yang memang entah itu muslim, entah itu campuran, atau mungkin khusus untuk agama tertentu gitu ya. Contoh kecilnya adalah kita di Kabupaten Berau ada TK negeri. Itu biasanya anak-anaknya mulai dari muslim, non muslim, itu biasanya masuk di sekolah negeri. Ada juga yang khusus memang sekolah untuk Katolik dan Protestan gitu. Kalau boleh saya tahu, apakah IGTK ini sudah ada kegiatan organisasi yang dilakukan juga di luar masyarakat? Alhamdulillah banyak sekali gitu ya. Salah satu kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan, yang pertama pernah kami lakukan adalah berbagi takjil pada saat bulan Ramadan. Kemudian pada saat masa Covid kemarin kami berbagi susu bekerja sama dengan Morinaga gitu ya. Kenapa kami berbagi susu gitu ya? Karena anak usia dini ini membutuhkan nutrisi tambahan gitu ya. Jadi akhirnya kami mengambil inisiatif bagaimana caranya anak-anak tetap bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik. Akhirnya kita bekerja sama dengan Morinaga berbagi susu se-Kabupaten Berau. Ya, dan itu 13 kecamatan boleh mendapatkan susu itu ya. Tapi selanjutnya mengenai perubahan dalam satu organisasi, apakah dalam organisasi IGTK ini ada suatu perubahan mulai dari ibu awal menjabat sampai sekarang, entah itu dari struktur organisasinya atau dari kepemimpinannya atau ada hal yang lainnya? Ya, alhamdulillah gitu ya, masa bakti yang saya amanahi gitu ya, masa bakti tahun 2019-2024. Dan karena masa Covid kemarin, akhirnya kami baru pergantian pada tahun 2024 ini bulan November lalu gitu ya. Dan Masya Allah gitu ya, pengalaman kami di IGTK ini sangat luar biasa. Tentunya dengan adanya struktur gitu ya, struktur dari entah itu dari TK negeri, TK swasta, bahkan kita mengambil dari TK non muslim juga. Jadi akhirnya keberagaman itu ada. Kita merangkul semuanya untuk bisa menjadi fondasi bagaimana caranya mencerdaskan anak-anak usia dini khususnya Kabupaten Berau. Jadi untuk struktur gitu ya, kita ambil juga sama gitu ya, dari TK negeri, TK swasta, dan juga TK non muslim. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengenai organisasi IGTK itu sendiri. Nah, biasanya dalam organisasi itu untuk kepemimpinan ataupun anggotanya memiliki keharusan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau di organisasi IGTK ini sendiri Bu, bagaimana sih kemudian cara tata kelola atau manajemen dari anggota organisasi tersebut dalam mengambil keputusan, ataukah langsung dari seorang ketua ataukah perlu adanya diskusi dulu terhadap anggota organisasinya? Ya, biasanya kita melaksanakan musyawarah untuk mufakat, baik itu melalui telepon, WhatsApp maupun dalam pertemuan langsung gitu ya. Jadi kenapa kita keputusan-keputusan itu dilaksanakan secara bersama supaya kinerjanya sama-sama. Bukan hanya ketuanya saja yang capek atau anggotanya saja yang capek, tapi bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan supaya berjalan lancar. Gitu. Kalau masalah keputusan dan yang sebagainya ya kita sama-sama semua. Ya. Bagaimanapun kalau pemimpinnya hanya bekerja sendiri itu menjadi masalah internal ya Bu ya. Capek juga kan. Dan selanjutnya kan Ibu, setiap organisasi itu kan memiliki tujuan masing-masing. Apa saja sih tujuan-tujuan dalam organisasi ini dan bagaimana caranya untuk bisa mencapai dan visi misinya untuk bisa mencapai suatu tujuan tersebut? Ya, karena kami gitu ya, Ikatan Guru Anak Indonesia ini memiliki visi dan misi ini untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya anak usia dini gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena mereka belajarnya sambil bermain gitu ya. Jadi untuk visi dan misi kedepannya salah satunya kita adalah menyokong para pendidik untuk bisa memiliki pengalaman, memiliki pendidikan untuk anak usia dini gitu ya, sehingga mengajarkan ke anak-anak itu bisa cinta, bisa menyenangkan, dan tentunya secara holistik integratif gitu ya, secara menyeluruh gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena bagian-bagian terpenting gitu ya biasanya ada di anak usia dini seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan nggak penting anak usia dini sekolah, ternyata dari pendidikan anak usia dini ini mereka bisa belajar bersosialisasi, emosionalnya seperti apa, komunikasi bahasanya, atau mungkin agama dan moralnya seperti itu. Nah itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran, tapi kita kemas menjadi pembelajaran yang menyenangkan.
Baik Bu, selanjutnya. Nah, seperti di organisasi-organisasi lainnya kan ada bagian-bagian di dalamnya. Nah, terus kalau di organisasi GTKI ini sendiri, apakah ada? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, alhamdulillah gitu ya, untuk kepengurusan struktur Ikatan Guru Taman Kanak Kabupaten Berau ini kita memiliki struktur. Ya, strukturnya mulai dari penasehat, kemudian ketua, sekretaris, bendahara, ada bidang organisasi, bidang porseni, litbang, dan juga bidang pendidikan gitu ya. Jadi pada saat misal seorang ketua memiliki acara lain atau diundang pada acara tertentu kemudian memiliki acara bersamaan, itu biasanya mendelegasikan teman-teman yang ada di situ. Silakan Bu, dalam organisasi dengan pengurus, menurut Ibu bagaimana nih mengenai seleksi anggota baru dalam organisasi ini? Ya, untuk Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak sendiri gitu ya, untuk seleksi pergantian pengurus ini kami biasanya mengutus salah satu utusan dari masing-masing kecamatan gitu ya. Jadi biasanya itu adalah kepala sekolah ataupun guru. Namun untuk memudahkan koordinasi biasanya diambil di 4 kecamatan terdekat. Kecamatan Sambung, Tanjung Redep, Gunung Kagel, dan Teluk Bayu. Nah, dari kepengurusan itu biasanya dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk satu di bawahnya biasanya kami memilih ulang gitu ya, dan itu disepakati oleh penasehat dan struktur yang ada sebelumnya gitu, ketua, GTKI, dan bendahara. Dan untuk pergantian kepengurusan ini biasanya masa baktinya selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kami para pengurus itu menjadi bagian dari struktur kepengurusan IGTKI PGRI Kabupaten Berau. Oke Ibu, dalam organisasi ini apakah ada standar untuk mengetahui tingkat Bagaimana acara bisa berjalan lancar, bagaimana acara bisa berjalan dengan sukses, itu standarnya adalah itu gitu ya. Karena setiap kegiatan kita ingin semuanya sukses, bisa berjalan lancar gitu ya. Kalau ada selisih paham atau mungkin ada kerikil-kerikil dalam perjalanan menuju kesuksesan dalam sebuah acara, itu biasa. Berbeda pendapat itu biasa gitu ya. Akan tetapi pada saat kita bisa bekerja sama, bisa saling berkoordinasi dan mengkolaborasi sehingga acara berjalan lancar, itu alhamdulillah. Bu, selanjutnya mengenai komunikasi dan interaksi terhadap anggota dalam organisasi IGTKI ini. Nah, kalau biasanya untuk organisasi ini sendiri Bu, bagaimana sih cara anggota antar tim itu berkomunikasi? Apakah kalau mau diskusi harus ketemu tatap muka ataukah boleh menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain? Kombinasi zaman digital pada saat ini media tapi dengan kemungkinan itu juga mengadakan tatap muka, karena kalau nggak tatap muka gimana kita bisa berpelukan, bersentuhan gitu ya, seperti itu. Karena memang sangat dibutuhkan, terutama gitu ya, kami para pendidik anak usia ini untuk mengajarkan kepada anak-anak pun kami selalu melalui sentuhan, atau sentuhan tangan, sentuhan kepala gitu ya, dan memang sentuhan-sentuhan yang boleh. Nah, untuk rapat-rapat yaitu kombinasi tadi, kita bisa WhatsApp, ngobrol bareng melalui tatap muka atau mungkin handphone. Oke, selanjutnya bagaimana sih ketua dalam organisasi ini dia bisa memotivasi para anggotanya ataupun para bawahan-bawahannya? Semangat semangat ya. Memotivasinya dengan semangat. Biasanya bertanya kabar atau mungkin memberikan hadiah gitu ya, pada saat bulan suci Ramadan atau mungkin pada saat tertentu kita, terutama pada saat merapat gitu ya, biasanya bawa sedikit makanan atau camilan gitu ya, supaya memotivasi ternyata perut itu bisa terisi loh. Karena kalau zaman sekarang tidak takut mati tapi takut lapar. Nah, tidak takut mati tapi takut lapar. Nah, salah satunya kenapa sih kita tidak memberikan sedikit berbagi rezeki kita gitu ya, untuk bisa memotivasi pada saat rapat gitu ya, untuk membawa makanan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya biasanya kita juga ya memantau ya, mengawasi gitu ya, atau ada saat-saat tertentu kita juga mendelegasikan gitu ya, pada saat kita memang tidak bisa meluangkan waktu gitu ya karena acara bersama, kita bisa mendelegasikan
mungkin mengevaluasi, mereview bagaimana organisasi ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Kalaupun misalkan anggota di bawah kita tidak bisa melaksanakan apa yang sudah kita programkan gitu ya, kita bisa mencari teman-teman lain dalam kepanitiaan kecil gitu ya, supaya acara bisa berjalan lancar. Kenapa? Karena suksesnya suatu acara, suksesnya suatu kepemimpinan itu bagaimana bisa mengadakan kegiatan-kegiatan dengan baik, dengan maksimal, dan tentunya itu untuk kebaikan semua. Baik teman-teman semua, itulah tadi proses wawancara kami terhadap narasumber kami. Sedikit motivasi untuk teman-teman yang mungkin berkuliah di jurusan keguruan juga seperti kami, bahwasanya menjadi calon guru atau guru sebagai pendidik dan pengajar anak usia dini itu tidak dapat hanya dipandang sebelah mata saja. Nyatanya menjadi seorang guru anak usia dini itu sangatlah memberikan manfaat dan juga tujuan bagi generasi-generasi muda yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia sendiri. Nah, kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.